Kekat-kekat ya? Iya sih. Apa? Ada? Ya, bisa ke prolling juga. Oh ya, oke ya. Rolling aja. Oh ya. Aja ya. Oke, Mas Bayu Haji. Pokoknya jenengan lah, versi jenengan. Nggih. Pertanyaan pertama niku, bagaimanakah sejarahnya wayang kulit? Berbicara tentang sejarah wayang kulit tentu saja melalui perjalanan yang panjang, karena dalam perjalanan tersebut wayang kulit sampai saat ini sudah berumur lebih dari 3.000 tahun, ribuan tahun. Jadi mulai zaman prasejarah, setelah itu memasuki zaman sejarah di mana dimulai saat abad 5. Di situ sekitar tahun 400 Masehi agama Hindu masuk di Jawa, di Nusantara ini. Kemudian di situ sampai runtuhnya Majapahit sekitar tahun 1400-an, 1478. Di situ wayang sudah ada saat itu. Jadi sebelum Hindu datang, wayang sudah ada, yang mana dulu wayang itu berupa unduk, semacam arca kecil yang itu digunakan untuk upacara ritual penyembahan roh nenek moyang atau roh leluhur pada saat itu. Kemudian adanya masyarakat Hindu, kemudian mulai ada motif dari agama, penyebaran agama yang melalui media tersebut. Kemudian Majapahit runtuh, berganti di Kerajaan Demak sekitar tahun 1400 tadi, abad ke berapa ya jadinya, ke sekitar ke-15 itu. Kemudian saat Demak mulai mengalahkan kerajaan-kerajaan Hindu, di situ kerajaan Islam muncul. Di situ wayang sudah berwujud menjadi boneka kulit yang terbuat dari kulit. Di situ yang tadinya dalam masa kerajaan Hindu wayang itu bentuknya seperti manusia karena adanya motivasi tersendiri dari agama Islam, yang mana semua bentuk media tentang berkaitan dengan wayang itu dihindari dari bentuk yang menyerupai manusia. Jadi ada tangan yang panjang sampai saat ini bentuk wayang pada saat ini kita jumpai, kemudian adanya hidung yang panjang dan di situ matanya satu, kemudian panjang lengan atas sampai lengan bawah itu hampir sampai di kaki, kemudian jari-jarinya kaki itu panjang-panjang. Jadi bagaimana caranya supaya wayang yang pada masa kerajaan Hindu itu bergeser dan berbeda dengan wayang pada era Demak yang menyesuaikan dan menyelaraskan dengan kepercayaan Islam. Di situ ada campur tangan wali, yang mana untuk menyebarkan agama juga. Nah, di situ wayang sudah mulai berkembang di masyarakat. Tentu saja dari masa Hindu tadi sudah bersumber pada cerita epos Ramayana dan Mahabharata, akhirnya menyelaraskan hingga masa Demak. Kemudian beberapa tokoh-tokoh bermunculan, seperti ada tokoh Cakil, ada tokoh Punokawan, dan Punokawan baik Punokawan tokoh antagonis atau protagonis, Togog Bilung atau Semar Gareng Petruk Bagong. Di situ adanya tokoh tambahan ternyata membantu seorang dalang untuk merangkai sebuah cerita. Jadi cerita-cerita yang baru itu bermunculan, kemudian adanya babon cerita atau cerita inti dari epos Ramayana dan Mahabharata ternyata itu bisa selaras sampai saat ini ya. Kemudian ketika masa kerajaan Islam itu wayang berkembang sedemikian rupa,
Di situ juga muncul sengkalan-sengkalan yang terjadi pada wayang. Kemudian ada muncul filosofi dari gunungan. Di situ muncul juga pada era-era Kerajaan Demak. Kemudian setelah Kerajaan Demak masuk masa-masa penjajahan Belanda. Di situ wayang sudah mulai bertahan dari masa Kerajaan Islam, kemudian masuknya penjajah, kemudian di zaman merdeka di tahun 1945 di situ wayang sudah beralih fungsi yang tadinya hanya untuk semacam media yang untuk upacara ritual dan upacara semacam tradisi tertentu di suatu tempat pada masa Hindu, pemujaan roh nenek moyang dulu, dan di masa Demak ini untuk media dakwah pada acara-acara tertentu juga oleh para wali. Kemudian di masa kemerdekaan ini wayang sudah berubah fungsi. Walaupun fungsi yang dahulu masih berjalan, namun adanya semacam suatu peresmian gedung pada saat itu karena masa kemerdekaan ini semua dirombak, adanya peresmian-peresmian suatu gedung tertentu. Di situ wayang dimanfaatkan dan sekaligus dijadikan untuk media sosialisasi seorang para pejabat-pejabat negara kepada rakyat-rakyatnya, seperti itu. Jadi mungkin transformasi fungsi dan perjalanan wayang ini memang sangat panjang. Seperti yang saya sampaikan, memang wayang ini usianya memang ribuan tahun, yang mana fungsinya dari menjadi pemujaan roh nenek moyang hingga saat ini ternyata melalui proses yang sangat panjang. Dan hingga saat ini wayang pun juga masih terus berkembang. Yang dulu wayang bersumber pada cerita epos Ramayana, sekarang masih bertahan. Tapi ada bentuk-bentuk wayang-wayang tertentu yang di situ masih terus berkembang sampai saat ini. Dan mungkin kalau saat ini lebih bisa dikenal dengan wayang kreasi, seperti itu. Mumpung leran aku kan bisa diedit. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa saja bentuk atau jenis-jenis wayang? Berbicara tentang bentuk dan jenis wayang tentu saja beragam. Mulai dari bentuknya, otomatis kita mengarah pada bahan baku atau material wayang tersebut. Wayang ada yang berbahan kulit hewan, biasanya hewan yang dipakai sampai saat ini adalah hewan kerbau dengan kualitas terbaik, kemudian sapi dengan kualitas yang nomor 2, dan sekarang bahkan kambing juga dijadikan wayang, juga sudah ada kambing etawa itu karena ukuran hewannya yang besar, dia hampir seukuran mungkin seekor anak sapi, jadi kulitnya sudah dimanfaatkan untuk membuat wayang. Jadi tadi wayang kulit dengan bahan dasar yang sudah saya sampaikan, kemudian bahan dasar kayu, biasanya disebut wayang golek. Dan ada juga yang namanya wayang kelitik. Wayang kelitik itu badannya terbuat dari kayu, papan kayu yang diukir, menyerupai wayang-wayang kulit pada umumnya, tapi kedua lengan tangan itu dari kulit. Itu dinamakan wayang kelitik. Terus wayang beber. Wayang beber ini bahan dasarnya adalah kain, kanvas yang dilukis. Nah, kemudian dari keempat wayang tadi, yang sampai saat ini bertahan adalah wayang purwo, wayang golek, dan wayang beber. Wayang kelitik ini sudah sangat jarang ditemui bonekanya ataupun pertunjukannya. Nah, dari wayang kulit sendiri itu terdiri dari wayang purwo, itu yang cerita tentang epos Mahabharata dan Ramayana. Kemudian ada wayang gedok, itu cerita tentang Panji.
Panji dan Inu Kertapati itu tentang Dewi Condrokirono. Kemudian cerita wayang krucil itu menjadi istilah wayang krucil, itu masih dalam kategori wayang kulit. Itu bercerita tentang Damar Wulan dengan Dewi Ratu Ayu Kencono Wungu atau Menak Jinggo yang sekarang masih dipercaya ceritanya ada di Banyuwangi. Kemudian wayang kulit sendiri juga sampai saat ini ada perkembangan-perkembangan. Mungkin saya bisa mengkategorikan itu dalam bentuk jenis wayang kreasi, seperti adanya wayang ukur, kemudian wayang ukur itu karya Ki Sigit Sukasman almarhum, kemudian wayang Raiwong itu karya Ki Ento Susmono, dan ada wayang planet juga karya Ki Ento Susmono, yang mana mohon maaf, wayang Raiwong ini sebenarnya zaman Hindu dulu sudah ada karya yang serupa, karena Raiwong jadi menyerupai manusia. Nah, di Demak itu diubah wujudnya, kemudian saat ini muncul lagi wayang dengan istilah wayang Raiwong itu. Itu bentuknya juga setelah ada riset dalam penelitian, ternyata bentuk wayang Raiwong ini hampir sama dengan wayang pada masa Hindu. Walaupun karakter-karakternya juga fantasi, ada karakter wajah presiden, kemudian wajah-wajah artis-artis itu juga ada, rai dalang juga ada. Jadi figur-figur dalang ternama di Indonesia itu diwujudkan dalam bentuk wayang Raiwong, yaitu terus diistilahkan dengan wayang rai dalang, seperti itu. Kemudian di wayang golek itu, kalau di Jawa itu ada namanya wayang, mohon maaf, di Jogja itu wayang golek menak. Itu ada cerita menak tentang cerita Umarmoyo Umarmadi, mungkin kalau sampai saat ini masih sering kita dengar. Itu sumber dari Serat Persia. Kemudian wayang golek Sunda itu juga ada, wayang golek cepak juga ada. Di pesisiran daerah Pantura itu juga ada wayang menak. Dan sampai saat ini yang populer adalah wayang golek Sunda dari Jawa Barat. Itu ceritanya juga kurang lebih sama dengan wayang Purwo, bersumber dengan cerita Mahabharata dan Ramayana. Jadi cuma alih mediakan yang tadinya wayang kulit, kalau wayang golek dengan wayang dari kayu yang 3 dimensi, seperti itu. Kalau yang wayang beber mungkin sampai saat ini yang ada itu dari daerah Gunung Kidul, Wonosari, daerah istimewa Yogyakarta, di Pacitan juga ada. Namun keberadaannya sekarang sangat minim karena pelaku seninya juga kurang ada pembinaan khusus untuk melestarikan wayang beber tersebut. Jadi wayang beber yang sudah ada saat ini itulah wayang beber yang monumental. Jadi untuk reproduksi itu sangat jarang yang dikhususkan untuk pementasan. Kalau lukisan memang banyak, seperti itu. Pertanyaan nomor selanjutnya, bagaimana perkembangan wayang kulit di Indonesia? Jelaskan ya. Perkembangan wayang kulit di Indonesia untuk saat ini sangat pesat, apalagi didukung dengan perkembangan teknologi yang sudah ada. Adanya media-media semacam YouTube, kemudian adanya akun-akun Instagram yang sekarang sudah tidak sedikit membahas tentang wayang. Itu menurut saya membantu perkembangan wayang itu sendiri. Dan ternyata wayang yang di mata kalangan umum, kalangan orang awam, itu adalah karya seni yang konvensional, yang tradisi, yang istilahnya kalau orang sekarang bilang, wayang ini ketinggalan zaman ngomongnya wayang. Tapi sampai saat ini bisa terbukti adanya wayang ini juga bisa menyesuaikan dan menyelaraskan
perkembangan zaman. Jadi untuk di Indonesia sendiri khususnya generasi dalang itu juga sudah mulai terbentuk sejak dini. Saya bilang seperti ini karena sudah terbukti di setiap wilayah di Indonesia, setiap provinsi itu ada wadah paguyuban dalang, itu namanya Pepadi, Persatuan Pedalangan Indonesia. Di situ mewadahi semua seniman yang berkaitan dengan pedalangan. Jadi tidak hanya dalangnya, tapi semua yang mendukung, semua komponen yang mendukung pertunjukan wayang, seperti dalang itu sendiri, pengrawit atau niaga atau wiyogo, kemudian sinden dan empu dalang, empu cerita, pewayangan, kemudian fasilitator yang memiliki gawang kelir, gamelan, itu terkumpul dalam satu wadah Pepadi itu. Nah, itu ada organisasi pusatnya di Jakarta. Nah, karena semua sudah terbentuk dan terorganisir sedemikian rupa, setiap tahun itu ada regenerasi dalang anak, dalang remaja, dalang dewasa, dan dalang sepuh yang dianggap sebagai narasumber. Nah, di situ adanya event tahunan semacam itu menurut saya sangat membantu perkembangan wayang kulit dan pelakunya. Jadi tidak hanya perkembangan wayang kulit sebagai media boneka saja, boneka kulit, tapi juga difungsionalkan sebagai sebuah pertunjukan yang luar biasa yang mulai dirintis dari anak-anak. Karena sekarang kita juga banyak menjumpai anak kecil yang senang wayang, tapi mungkin orang tuanya bukan dari keluarga seni. Di situ ada sanggar-sanggar tertentu yang mewadahi talenta anak-anak yang sudah bisa memainkan wayang. Di situ mereka dibimbing, ketika ada event tahunan, di situ mereka dilombakan. Nah, otomatis dengan ada cara tersebut, regenerasi dalang semakin berkembang, dan tentu saja yang diasah adalah generasi dari sekitar kita, seperti itu. Siapa saja dalang wayang kulit di Indonesia yang Anda ketahui atau perkembangan wayang kulit tak tambahi sedikit ya, tak tambahi. Kemudian kita berbicara tentang perkembangan wayang kulit hingga saat ini, terbukti banyak wayang-wayang kreasi dari para empu, para seniman-seniman yang terdahulu itu sampai saat ini juga masih bertahan. Seperti yang sudah saya sampaikan dari beberapa jenis wayang-wayang purwo yang sudah ada, ternyata itu juga menjadi track record sendiri untuk dunia pedalangan, bahwasanya setelah wayang purwo itu masih ada dari bonekanya masih ada perkembangan lagi. Misal seperti yang saya sampaikan, wayang ukur yang tidak hanya berhenti pada pertunjukan konvensional, itu sudah memadukan teater, tari, kemudian musik-musik digital yang sampai saat ini sudah sering kita dengarkan, sudah sering kita nikmati bersama, itu ternyata bisa membaur dan menjadi satu dalam pertunjukan wayang kulit. Dan ada juga sebuah terobosan wayang sinema namanya, itu juga merupakan sebuah strategi seorang pelaku seni untuk mengembangkan wayang kulit, yang mana pertunjukan wayang kulit biasa kita saksikan itu dalam bentuk gelaran panggung, gamelan, perangkat, kemudian wayang yang disimping, yang ditancapkan berbaris itu dengan kelir, dan adanya lampu belencong dan dalang itu sendiri, ada sinden yang banyak. Nah, dalam kemasan wayang sinema tersebut membuktikan bahwa wayang bisa mengikuti perkembangan zaman, karena yang di situ dalang harusnya duduk, dalam wayang sinema berdiri, dalang kolosal, dalang 15, satu dalang memegang satu tokoh wayang. Kemudian penerangan layarnya sudah
menggunakan proyektor dengan gambar video atau animasi tertentu yang mendukung suasana dalam pementasan. Jadi sudah tidak ada lampu belencong, lampu api atau lampu warna general. Tapi kalau di sini udah berbicara tentang animasi. Dan mohon maaf, wayang dikembalikan pada konsep awal, yang mana pertunjukan wayang yang asli itu ditonton dari belakang layar, dari belakang kelir. Jadi kita menonton bayang-bayang atau menonton gerak-gerak tertentu, yang mana wayang itu memang dari istilah bayang-bayang atau ayang-ayang. Nah, ini dalam pertunjukan itu ternyata dikembalikan lagi, dan alurnya juga dibikin minimalis. Ada pertunjukan wayang juga dengan bahasa Indonesia, yang mana kita juga harus melihat sasaran audiens kita itu siapa. Tidak selamanya wayang itu dipergelarkan secara konvensional. Oh, ini penontonnya mayoritas bukan orang Jawa yang tidak bisa bahasa Jawa. Ternyata ada terobosan-terobosan tersendiri dalam mengemas sebuah pertunjukan. Dari alur ceritanya dibikin singkat dengan bahasa Indonesia, dan tentu saja dengan visualisasi gerak wayang yang menarik. Seperti itu. Siap. Sekarang pertanyaan selanjutnya, siapa saja dalang wayang kulit di Indonesia yang Anda ketahui atau Anda idolakan? Monggo. Berbicara tentang dalang wayang kulit di Indonesia ini menurut saya sangat banyak. Mulai dari yang sudah meninggal dan yang sampai saat ini masih eksis dalam dunianya. Dan berbicara tentang siapa yang dalang yang saya idolakan, justru ada banyak dalang yang sudah meninggal itu justru menjadi idola saya, karena kepiawaian mereka dalam mementaskan sebuah cerita itu sangat luar biasa, dalam arti pembawaan cerita, narasi, kemudian dialog dan iringan. Tentu saja itu saat ini jarang ditemui, dan itu masih terdeteksi dalam wujud audio. Itu antara lain dalang yang sudah meninggal dan ternama pada zamannya, dan saat ini pun juga masih didambakan namanya oleh para dalang-dalang Indonesia, antara lain almarhum Ki Gondo Darman itu dari Sragen. Kemudian di Jogja itu ada Ki Hadi Sugito, ada Ki Timbul Hadi Prayitno, dan Ki Basirun Hadi Sumarto. Kemudian ada almarhum Ki Mantep Sudarsono yang belum lama meninggal. Kemudian Ki Tristuti dan Ki Pujo Sumarto. Kemudian ada Ki Seno Nugroho yang belum lama ini beliau sudah berhasil membawa anak muda untuk kembali mengenal wayang, walaupun bukan untuk seneng wayang tapi mengenal dulu. Beliau sudah berhasil strategi yang luar biasa, yang mana itu sekarang menjadi tugas generasi selanjutnya dari Ki Seno Nugroho, termasuk saya dan dalang-dalang muda di usia sebaya saya, untuk melanjutkan perjuangannya, karena sudah suatu keberhasilan anak muda sekarang. Pertama, dia sudah tahu wayang, dan kedua, paling tidak merasa memiliki wayang itu milik kita, milik leluhur kita. Itu suatu pencapaian yang luar biasa, dan sekarang kita tinggal melestarikan, tinggal nguri-uri dan ngurep-urep. Jadi tidak hanya sebatas nguri-uri, tapi kita harus ngurep-urep. Sebagai seniman dalang, piye carane, bagaimana caranya kita ngurep-urep, menghidupkan karya itu kembali di era sekarang. Dan sebagai audiens kita juga ngurep-urep piye carane wayang itu tetap lestari. Seperti itu. Itu tadi adalah saya bilang tentang Ki Seno Nugroho.
Kemudian ada juga di Jogja itu Ki Hadi Sutekno, Ki Utara Widayanto, kemudian Ki Cermo Sutejo, Ki Cermo Kondo atau Ki Sudiono, Ki Edi Suwondo, banyak. Jadi keberadaan dalang dan jumlah dalang itu sebenarnya banyak. Cuman yang terkenal dan yang dikenal oleh masyarakat itu memang sebagian, karena eksistensi mereka berbeda-beda. Yang sudah mencakup istilahnya tanggapan pementasan di wilayah Indonesia ini itu hanya beberapa. Ada tadi dari Surakarta juga ada Ki Anom Suroto, Ki Bayu Aji Pamungkas, ada Ki Cahyo Kuntadi, ada Ki Anom Dwijo Kangko. Di pesisiran daerah Pantura ada Ki Sigit Arianto, Ki Triluweh, kemudian banyak sekali. Ya mungkin kalau dibicarakan kokean atau terlalu banyak. Ya mungkin kalau masyarakat kita hanya mengetahui siapa yang dipublish dalam media-media tertentu yang kita bisa menjangkau, seperti itu. Bagaimana jenengan itu bisa menjadi dalang wayang kulit? Apakah karena keturunan dari bapak, kakek, atau belajar di mana? Awal mula saya belajar wayang itu sebenarnya tidak disengaja, karena saat itu selepas saya di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, saya mencari sekolah lanjutan. Di situ keinginan saya adalah di SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, dalam jurusan otomotif atau mesin. Saat itu mungkin ini sedikit berbicara tentang perjalanan hidup ya, mungkin kalau tentang awal mulanya. Saat itu sedikit ada gengsi dengan teman-teman saya saat itu. Di SMA atau di SMK dia mengambil di otomotif atau lainnya. Di situ saya mencoba di SMK, salah satu SMK di Yogyakarta, tapi ternyata nilai saya itu sangat mepet. Dan di situ sebelum pengumuman saya khawatir, ini ra ditompo, aku kepiye arep ngelanjut ke sekolah piye, kalau nggak diterima saya gimana mau lanjut sekolah di mana dan bagaimana nasib saya saat itu. Karena untuk keterampilan talenta bakat saya juga belum tampak di situ, karena di SMP saya fokus di untuk kesenian, keterampilan saya fokus di musik, di band-bandan dengan teman-teman. Nah, saat itu kebimbangan setelah saya mendaftarkan di SMK, saya berdiskusi dengan keluarga saya. Dan ingat ada salah satu anggota keluarga besar yang kebetulan dia menjadi dewan sekolah di SMK Negeri 1 Kasihan Bantul atau SMKI Yogyakarta, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Di situ banyak jurusan seni-seni tradisi seperti teater, tari, karawitan, dan pedalangan. Nah, dan kakek saya ini sebenarnya adalah seorang guru di SMK tersebut, guru honorer dan guru luar biasa pada saat itu. Dan dia juga dimintai bantuan untuk mengajar di ISI Yogyakarta jurusan pedalangan. Beliau sebagai dosen TPLB, tenaga pengajar luar biasa, dan dia juga sebagai guru di Habirando, Hambiwarake, Hamurwani Biwarane Rancangan Dalang. Itu sekolah dalang di Keraton Yogyakarta. Nah, keterlibatan kakek saya di dunia pendidikan pedalangan itu memang sudah diakui oleh beberapa murid-muridnya yang sekarang menjadi guru ataupun dosen saya. Nah, atas saran saudara saya yang menjadi dewan sekolah di SMK itu, akhirnya saya di pedalangan, jurusan pedalangan. Saat itu
ilmu tentang pedalangan saya bilang dari nol karena dalang itu siapa saja itu menjadi pertanyaan awal. Kamu mengidolakan dalang siapa? Wah, saya nggak kenal dalang, cuman dulu waktu pernikahan mas kakek saya, beliau mengundang salah satu muridnya yaitu Ki Timbul Hadi Prayitno almarhum itu mendalang di rumah kakek saya. Saya cuma ingat di situ ada pertunjukan wayang, orang ngerti wi dalange sopo, lakone apa mungkin bisa dibilang orang gagas sama sekali ya. Nah saat itu memori seperti itu ternyata membantu saya dan mensugesti saya untuk kembali lagi mendalami ilmu pedalangan. Nah mulai dari jenjang SMA itu saat pendaftaran ditanya, siapa dalang idolamu? Saya cuma pernah dengar Yojo ki duwe dalang Ki Timbul Hadi Prayitno. Saya bilang Ki Timbul Hadi Prayitno mbuh iki sapa? Saya juga nggak tahu. Tapi doktrin-doktrin kecil yang masuk dalam pikiran saya ternyata itu saya ucapkan secara spontan ketika saya berhadapan dengan guru-guru pedalangan saat itu. Nabuh gamelan juga belum bisa, pegang wayang juga belum bisa, walaupun dulu kakek saya itu di rumahnya juga ada 2 kotak wayang dan lengkap, tapi saya megang aja nggak pernah. Nah di sini saya kembali dibalikkan dengan situasi. Akhirnya saya berusaha untuk mendalami ilmu pedalangan mulai jenjang SMA itu tahun 2008. Saya memulai pendidikan pedalangan itu mulai tahun 2008, kemudian saya selesai di tahun 2011, 2008 akhir, lulus 2011, saya sudah memulai mencoba untuk mementaskan hasil dari jenjang SMA itu. Jadi dulu ada 2 pementasan, yang pertama saya pementasan di keraton dengan konsep pakeliran ringkas durasi 3 jam. Kemudian pertunjukan yang kedua saya pergelarkan di kampung halaman saya di daerah Gamping Sleman, dan di situ saya mencari donasi untuk gonyeng kuyung acara, untuk terselenggaranya acara. Saya meminta sponsor tetangga saya. Ya sebenarnya itu adalah strategi saya biar saya juga bisa diketahui oleh masyarakat. Oh, jebul sino ning pedalangan, hasil endingnya bisa mementaskan sebuah pertunjukan. Nah di situ atas antusias orang-orang tua, adanya anak muda yang mempelajari ilmu pedalangan, mereka akhirnya memberikan bantuan, dan di situ akhirnya pertunjukan ujian akhir saya juga di songgo bareng, istilahnya dukung bareng-bareng oleh warga kampung halaman saya. Itu saya mulai pertama kali mementaskan pertunjukan wayang Semalam Suntuk saat itu. Nah setelah itu saya melanjutkan ke jenjang kuliah di tahun 2011 dengan masa kuliah yang cukup lama, 7 tahun, 14 semester. Tapi di situ saya memanfaatkan pengalaman bersama dosen, karena pada semester 7 memasuki 8 ini mata kuliah saya sudah habis, sedangkan semester 8 sebenarnya tinggal skripsi. Dan di situ saya memanfaatkan waktu dengan dosen. Akhirnya saya berhasil istilah dalam bahasa Jawa serawung dengan dalang-dalang sepuh dengan dosen. Akhirnya mendapatkan pengalaman. Saya diajak pentas di Taiwan, di Thailand, di Vietnam, dan setelah saya merasa waktunya semakin mepet, akhirnya saya baru menyelesaikannya di semester 14. Dan menurut saya dalam waktu yang lama itu tidak ada ruginya, karena di samping jenjang kuliah yang formal sudah saya dapatkan, kemudian yang masa
saya mencari pengalaman bersama beliau-beliau ini menurut saya lebih sangat berharga dan membantu mendewasakan saya hingga saat ini. Nah, sampai saat ini saya masih mengenyam pendidikan di Pasca Sarjana ISI Jogja. Saya mengambil pengkajian seni pedalangan, tinggal tugas akhir, tinggal tesis, dan sambil menjadi praktisi dalang muda di Yogyakarta. Tentu saja tidak hanya dalang dalam pertunjukan konvensional, tapi juga berusaha mencari strategi bagaimana biar wayang itu lebih dikenal anak muda, lepas dari pertunjukan konvensional. Ya, walaupun konvensional menjadi pijakan awal saya, tapi saya juga tidak meninggalkan, namun saya ingin mengembangkan seperti itu. Wow. Sorry Mas ya. Luar biasa loh Anda. Sik, Mas. Udah aman kok. Coba turunin. Sinarnya udah redup. Udah mulai redup kok. Enggak, jangan mulai. Kalau masih ini Udah aman kok. serius. Enggak terlalu parah, enggak terlalu over. Tapi mendingan begini atau biar saya olahraga juga. Tapi udah lumayan aslinya. Apa makanya kena angin gak gue itu resak-resak itu. Enggak. Udah, segini ya. Ya. Kita lanjut ke roll. Apa lagi? Tinggal 2 lagi pertanyaannya. Bagaimana pesan dan kesan panjenengan terhadap Hari Wayang Nasional? Hari Wayang Nasional yang sekarang sudah harus kita peringati oleh seniman pedalangan khususnya di Indonesia yang pada tanggal 17 Desember 2018 Presiden Joko Widodo sudah menandatangani bahwasanya 7 November ini memang harus dan wajib untuk memperingati dengan cara apapun. Mungkin untuk cara seniman pedalangan dalam ikut menyemarakkan, mereka dan kami sebagai pelaku seni itu menggelar sebuah pementasan yang dimana itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita akan keberadaan wayang kulit saat ini. Jadi upaya seniman dalang juga mohon maaf yang jarang pentas, dia juga dirangkul supaya dia bisa merasakan istilahnya keguyuban atau kebersamaan kelompok dalang-dalang untuk kita sudah diberi tanggal, sudah diberi waktu yang tepat yang harus kita rayakan bersama-sama. Nah, di sini keterlibatan semua seniman pedalangan mulai bertukar pengalaman, bertukar pikiran untuk ikut menyemarakkan acara Hari Wayang Nasional tersebut. Ada parade dalang anak, ada kolosal dalang anak, kemudian ada parade dalang remaja, biasanya 24 jam itu. Banyak dalang yang pentas di situ dengan beberapa kelompok penabuh. Biasanya seorang dalang mempunyai kelompok penabuh tertentu. Di situ diajak misalkan melibatkan 20 dalang dalam 24 jam. Berapa menit dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, di situ yang sudah berjalan sampai saat ini, itulah cara seniman-seniman pedalangan untuk ikut menyemarakkan acara tersebut. Mungkin dari beberapa pihak sponsor yang ikut atau pecinta wayang kulit, dia juga ikut andil. Biasanya dia ikut mensuplai beberapa konsumsi atau menyokong dana. Jadi saling bersinergi untuk menyambut Hari Wayang Nasional tersebut. Nah, mungkin ini bisa dilakukan di tahun-tahun selanjutnya, atau bisa jadi ada konsep baru untuk dan warna baru untuk
memberikan apa ya, semacam pertunjukan atau hal baru yang berkaitan dengan wayang. Misal berkolaborasi dengan seniman tari atau seniman karawitan, seniman teater di situ dengan konsep Hari Wayang Nasional dan wayang yang dijadikan ikon utama. Seperti itu. Apa pesan Anda untuk generasi muda selanjutnya dalam hal mengapresiasi wayang kulit dari leluhur kita ini? Pesan untuk anak muda saat ini, terutama generasi milenial, yang mana kita sudah sangat akrab dengan media teknologi berupa HP. Jangan bosan-bosan kalian untuk stalking atau menonton pertunjukan wayang yang ada di beberapa media sosial. Dan tentu saja untuk kalian anak muda, sekarang ada kemasan-kemasan baru dalam membingkai sebuah pertunjukan wayang kulit. Jadi wayang kulit sebenarnya tidak hanya dihadirkan dalam pertunjukan konvensional, namun sekarang sudah mulai ada original soundtrack atau OST tentang kegalauan-kegalauan anak muda saat ini, yang di situ dibalut dengan sastra Jawa atau sastra bahasa Indonesia yang dihubungkan dengan sebuah cerita pewayangan. Karena dalam cerita pewayangan ini sangat kompleks. Cerita galau juga ada, kemudian cerita tentang perselingkuhan juga ada, cerita tentang kepahlawanan juga ada. Jadi semua kejadian dan peristiwa yang kita hadapi sehari-hari itu sebenarnya dalam wayang sudah ada. Cuman penyampaian pada saat itu mudah dipahami oleh khalayak umum pada zamannya. Nah, pada zaman saat ini melihat perkembangan teknologi yang sangat dahsyat menurut saya, ini merupakan strategi khusus bagi seniman-seniman dalang muda untuk lebih bisa memberikan kemasan baru. Ternyata wayang itu bisa dikemas dalam durasi 30 menit. Ternyata wayang bisa disampaikan dengan bahasa Indonesia. Ternyata visual boneka wayang bisa dikreasi sedemikian rupa dengan warna-warna pop art. Kemudian wayang bisa dihadirkan dengan sebuah lagu. Dan di situ mungkin saat ini baru proses untuk pengenalan. Mungkin beberapa tahun ke depan atau beberapa waktu ke depan, banyak anak muda, saya yakin mereka akan tahu perkembangan wayang perlahan. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, wayang itu sudah beribu tahun usianya. Sampai saat ini masih ada wujudnya, masih kita saksikan bentuk pertunjukannya, dan saya yakin wayang tidak akan pernah mati. Dan pesan untuk anak muda, walaupun kalian tidak bisa mendalang, kalian tidak bisa memvisualkan pertunjukan wayang, tapi setidaknya kalian merasa memiliki bahwa wayang adalah karya agung, karya adiluhung dari leluhur kita. Di dalamnya berisi tentang kisah kehidupan manusia dan sudah tertanam di alam pikiran masyarakat Indonesia pada saat ini. Dan itu sudah terbukti, walaupun kalian tidak bisa berbahasa Jawa, setidaknya kalian tahu, oh itu wayang, itu milik saya, milik leluhur saya. Sebisanya kita menjaga dan memiliki, seperti itu. Oke, Kat. Pegel nggak, Mas? Enggak. Pegelan dia maksudnya. Sorry ya Mas, nek kurang. Bos. Wirikata sang Gatotkaca kinon mapakarga suta. Takapira Kresna Parta manahar muji saktinira. Gatotkaca, ya dasar Paranyata, sapa aranmu? Wah, kawruhana andhahane Prabu Naga Pracana, andhane Prabu Naga Pracana.
Go Bagindaranku, Naga Bagindo dasar para nyata. Ayo sumingkir saka kahyewangan Junggring Salaka. Ratu Gustiku bakal ngobrak-abrik kayangan. Bisa ngobrak-abrik kayangan yen wis bisa ngelangkai bangkene Gatotkaca. Wah, sumbarmu kaya bisa mutung-mutungno wesi gligen. Pabu, babar popo. Wah, tiban tangan kelakon jengkelang kewandamu, untir tugel gulumu. Wah. Wah. Edian ngelimpake Gatotkaca. Hai. Wah. Hai. Yes. Set. Wah. Waduh.